Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengar renungan firman Tuhan Selasa 27 September 2022. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bahkan kita bersama-sama boleh mengasihi Tuhan, menunjukkan setiap apa yang kita boleh lakukan sesuai dengan standar yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Nah saudaraku, mari kita bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Lebih lagi, kita siapkan hati kita dan kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau melatih kami, menolong kami, untuk kami terus boleh berjuang, kami boleh berperang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Bapa, soal saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami, berikan kami pengertian baru, ketaatan sepenuhnya kepada firman-Mu, bahkan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di tanah yang subur. Kami menghasilkan buah-buah seperti apa yang Bapa mau. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini, dan kita boleh mendengar renungan firman Tuhan yang berjudul Tuhan mengajar tanganku. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 144. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Mari kita mendengarkannya. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu masa mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita terkadang menemukan diri kita di dalam peperangan rohani. Sangat mudah ataupun rentan untuk terekspos pada saat ini. Dan kita harus ingat, bagaimanapun kita tidak melawan pertempuran ini dengan kekuatan kita sendiri.
Pada hari ini kita belajar bagaimana Raja Daud memuji Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang memungkinkannya memenangkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Selain itu, Tuhan telah mengajarinya cara berperang dan melindunginya. Kita bisa dengan mudah menganggap diri kita tidak berguna bagi Allah, karena kita merasa tidak punya apapun yang dapat dipersembahkan. Saat Allah menampakkan diri kepada Musa dan memberinya tugas untuk memberitahu bangsa Israel bahwa Dia akan membawa mereka keluar dari Mesir, Musa merasa tidak mampu. Ia berkata, "Aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Aku berat mulut dan berat lidah." Mungkin Musa memang mengalami kesulitan berbicara, atau ia hanya merasa takut. Tetapi Allah mengatasi ketidakmampuan Musa dengan kecukupan daripada Tuhan. Allah berkata, "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saudaraku, Tuhan itu penuh kasih, baik dan setia. Dia akan menyediakan benteng bagi kita dalam badai kehidupan. Tuhan adalah menara kita yang tinggi, perisai kita dan perlindungan kita. Tuhan berjanji untuk menundukkan musuh kita. Pertarungan tidak dapat diperangi dan dimenangkan oleh darah dan daging saja. Mari kita meminta Tuhan untuk mengajar tangan kita di dalam berperang, dan kita akan secara supranatural dilengkapi dengan satu-satunya senjata yang diperlukan untuk melawan serangan iblis. Dan ingat, Tuhan adalah perlindungan dan perisai kita. Diberkatilah setiap kita dan mendapat memuji Tuhan. Kita tidak harus bertempur atau berperang sendirian. Allah yang menjadikan kita menjadi seorang prajurit. Tangannya sudah terbiasa dengan tongkat gembala, dan jari-jari kita terbiasa memainkan kecapi. Tetapi Allah yang mengajar tangan kita untuk bertempur dan jari-jari kita untuk berperang. Karena Tuhan mempunyai rancangan untuk kita sebagai orang-orang yang berkemenangan. Apabila Allah memanggil orang, maka Ia akan menemukan mereka atau membuat mereka pantas untuk panggilan itu. Saudaraku, biarlah kita sebagai prajurit memberikan kemuliaan kepada Allah atas segala kecakapan kita di dalam berperang. Tuhan akan mengajar para petani yang paling rendah keterampilannya untuk mengejar setiap apa yang akan dihasilkannya. Sangat disayangkan bila orang yang jari-jarinya diajar Allah untuk berperang, malah berperang melawan Tuhan atau kerajaannya di tengah-tengah manusia. Orang-orang yang ternyata cakap di dalam melakukan pelayanan yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, mempunyai alasan khusus untuk mengakui dengan penuh rasa syukur peran serta Allah di dalamnya. Saudaraku, Allah hanya ingin kita mengikuti rencananya. Lebih daripada itu adalah urusannya. Di dalam tangan Tuhan yang perkasa, kita dapat dipakainya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita boleh satukan hati dan tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, urapi kami terus, ajar kami. Kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh-Mu, Roh Kudus yang menguasai kami, memimpin kami, memberikan kami solusi, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, seluruh rencana kami, jalan-jalan kami. Tuhan yang intervensi di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.